Halo teman-teman muda, teman-teman OMK Kusma Agung Semarang dimanapun kalian berada, jumpa lagi di podcast kita Ruang Kata. Sekarang kita ada di podcast yang kedua, podcast untuk menyambut masa Natal, yaitu masa Advent. Kalau kemarin di episode pertama kita bersama dengan Yuski, sekarang kita beramai-ramai nih teman-teman. Siapa aja? Ada 3 teman saya yang nanti akan membantu saya untuk membedah sebuah tema yang kita renungkan. Ini temanya tema pertemuan ketiga dan keempat nih. Kita gabung jadi satu, yaitu bersukacita dan mewujudkan nilai persaudaraan bersama. Nah, ngomongin tentang sukacita dan nilai persaudaraan, saya akan dibantu oleh 3 teman saya, yaitu mereka adalah tim dari Unit Pengembangan Pastoral Kaum Muda Kusma Agung Semarang. Teman-teman mungkin penasaran siapa aja namanya dan apa kegiatan mereka sehari-hari. Kita tanya langsung aja ke masing-masing dari mereka. Silahkan nih, siapa dulu yang mau perkenalan nih? Oh, saya dulu ya, paling ganteng dulu kali ya. Siap. Siap. Ya, Boleh. perkenalkan sobat-sobat. Teman-teman, perkenalkan nama saya Bagio. B-A-G-Y-A. Bagian. Jadi bahagia. Jadi kalau ingat bahagia berarti ingat saya. Ya, kesibukannya sekarang mengajar di SD gitu. Wih, guru nih, guru ya. Cikgu. Cikgu. Lanjut, Bagian. Halo, nama aku Dea. Kesibukanku sekarang berjualan kebaya online dan offline. Wih, boleh nih. Apa namanya? Pasar kebaya. Pasar Kebaya. Jangan lupa teman-teman ya. Kebaya. Instagram Pasar Kebaya, cek itu Instagram ya. Ya, Instagramnya underscore Instagramnya. Pasar Kebaya. Pasar Kebaya. Oke, Dia ya. Ada Bagio, Dea, dan lanjutnya Halo guys, aku Naba. Aku kesibukan sekarang itu mahasiswa psikologi Sonata Dharma. Widih. Ngeri sih. Bahas mental health gak sih? Zaman sekarang ya. Zaman sekarang ya. Dia yang kena. Dia kena mental maksudnya. Iya, berubah. Baik teman-teman. Teman-teman muda ini, 3 orang ini adalah teman-teman yang setiap ada kegiatan pendampingan untuk orang muda Katolik yang ditangani oleh tim Unit Pengembangan Pastoral Kaum Muda. Mereka itu adalah volunteer yang selalu siap sedia mendampingi rekoleksi, retret, LDK, apalagi itu teman. Outbound ya, kegiatan-kegiatan pengembangan karakter dan juga community building itu mereka punya pengalaman di situ. Nah, kenapa kita undang mereka ke sini? Karena kita mau bicara tentang sukacita dalam kebersamaan. Teman-teman, yang menurut teman-teman nih, apa sih arti kata sukacita? Kan masih muda-muda ya, saya juga masih muda sih. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, sukacita itu apa? Kalau dia dulu deh. Sukacitaku jajan. Jajan. Jajan makanan. Jajan makanan. Iya, Oh, jajan jajan makanan. makanan. Di mana sih dia kalau jajan makanan? Biasanya cari-cari promoan di ojek online. Apa namanya? Oh, aplikasi itu ya, aplikasi. online itu ya. Iya, dia Ya. kan banyak promo kalau sekarang itu banyak promo-promoan, apalagi menjelang akhir-akhir tahun ini pasti banyak promo diskonan. Nah, itu aku seneng banget jajan. Yang paling sering apa? Jajan apa? Jajan apa ya? Bakso nggak sih? Good day gak sih? Gede ya. Kopi. Kopi ya. Iya. Kopi saset. Sama aja. Kopi jus kayak gitu. Oke. Oh, iya. Itu sukacita menurutmu ya? Kalau bisa jajan. Iya, kalau bisa jajan. Oke. Kalau Bagio? Saya ini sih. Sukacita itu ya melakukan hal-hal yang saya sukai dari hal yang kecil gitu. Kayak Apa tuh? Bunda Teresa itu lakukan segalanya dari hal kecil dengan cinta. Wah. Seperti healing itu kan hal Oh kecil. iya. Oh maksudmu gitu ya? Mengarahnya ke healing. Dia mau ngomong gila aja ngajak-ngajak Iya. Bunda Teresa. Bunda Teresa ya. Holy. Oli ya. Ada holinya juga. Ujung-ujungnya ke healing. Nah, tapi sekarang kan dikombain nggak sih? Iya. Ada healing terus mampir ke Gua Maria. Iya. Celah, kalau ingat sih. Iya kan? Kan kayak gitu. Teman-teman muda juga pasti kayak begitu kan? Ada yang kayak suntuk nih udah ujian atau mungkin udah apa namanya banyak kegiatan di rumah, terus healing, mampir ke melipir ke Bunda Maria, Gua Maria mana gitu ya. Kalau bagian juga gitu nggak sih? Iya dong harus. Iya harus ya. Karena kamu di podcast ini. Yang penting ingat berdoa. Benar. Itu bahagia tuh, healing. Kalau Naba, Kalau saya sih sukacita itu kan kayak
perasaan bahagia ketika melakukan sesuatu gitu kan. Kalau yang saya rasakan bahagia itu ketika saya itu nonton konser sih. Wih, nonton konser apa nih yang terakhir ditonton? Yang terakhir itu nonton Expectanica itu. di Expectanica? Prambanan, ya, yang banyak isunya apa itu namanya? Kurang. Iya, kurang, katanya kurang karena ada yang beli tiket pertama itu ternyata harga yang terakhir itu lebih murah. Oh, gitu ya. Ya itu urusan media sana lah Iya, ya. kita serahkan. Aku serahkan. Serahkan. Tapi nanti berjalan lancar lah ya. Iya, bener Tapi lancar ya. seru sih. Itu siapa sih bintang tamunya siapa sih? Banyak mahal ini. Tiara, Mahal ini. Oh, Tiara Mahalini Tiara. gitu ya. Dewa nggak ada ya? Once, Once. Once. Oncenya ada ya Once. Oke. dan Virsa besar. Widih, itu idolanya anak Gen Z nggak sih? Iya. Ya kan? Oke, kalau menurut Naba ketika bisa nonton konser itu bareng-bareng nih ya? Jadi situasi kebersamaan gitu. Oh, situasi kebersamaan. Nyanyi bersama-sama lagu galau, lagu bahagia. Wis. Mood swing banget tuh. Habis galau, Senja. terus bahagia. Itu ciri-ciri anak senja nggak sih? Iya nggak sih? Bisa dibilang iya mau. Oh, dia kan psikologi ya kan, jadi dia tahu banget lah gitu ya. Nah, tapi konteks kita sekarang nih kita mau ngomongin tentang sukacita di dalam konteks kita menyambut seorang pribadi yang juga jadi pembawa sukacita juga, yaitu Yesus Kristus, ya kan, Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman punya pengalaman nggak ketika menyambut Natal, terus punya pengalaman kegembiraan di tengah-tengah entah keluarga entah apa yang teman-teman rasain itu ada nggak? Selama hidup teman-teman nih, bahagia berapa tahun? 17 tahun kan? 15 sih, 15. Ditambah dikali 2. Tambah 10 kali 2. Iya. Gimana, Brek? Kalau Ada nggak? saya ini sih, Mo. Kan kalau dalam keluarga itu jarang kumpul bersama. Jarang kumpul bersama. Iya, apalagi keluarga besar, maksudnya keluarga besar karena juga bapak di mana, saya di mana, Nah, orang tua mama sama adik juga di mana-mana. gimana? Gimana maksudnya? Oh, maksudnya nggak tinggal serumah. Iya, nggak tinggal ya serumah, kan? jadi kan Bapak jadi- kerja di mana, Iya. kamu stay di mana, ya kan? Ya, Ibu terus ada juga. ada kesibukan sendiri-sendiri. Nah, terus ketika ya momen ketika di akhir tahun itu momen kebersamaan itu menjadi ya satu kesempatan yang diamond bagi kami kan. Wih, demon ya. Diamond karena ya jarang-jarang juga bapak kan juga cuti ketika cuti Natal atau cuti ya akhir tahun itu bisa lebih lama, itu bisa kami ya sifatnya jalan-jalan. Yang penting itu kata mama itu ngobrol bersama, apalagi kalau makan kalau makan itu mama paling anti sama HP. Wih, berarti HP-nya dimakan. Kalau makan ya nggak HP Oh, jadi iya. ya ngobrol gitu, jadi banyak waktu dengan orang tua, banyak waktu dengan ya adik ngobrol. Yang penting itu sebenarnya tidak usah mulu-mulu harus healing terus, tapi Iya, nanti iya. penting ngobrol aja di rumah bersama. Dan Natal kan nggak harus juga dirayakan dengan perayaan yang besar terus harus terlihat dengan orang. Yang penting ya sudah kumpul keluarga, kalau enggak tuker-tukeran kado, kalau enggak diajak jajan orang tua. Oh gitu ya. Sukacitanya lebih pada kebersamaan, ngobrol, kumpul gitu ya, Iya. kumpul bareng gitu ya. Itu kalau dalam konteks Natal ya. Kalau dia Kalau aku sama semua, maksudnya dari keluarga. Apalagi keluargaku keluarga yang memiliki 2 keberagaman. Maksudnya papaku Islam, jadi ketika Natal jadi kayak saling menghormati gitu, jadi kumpul bareng. Papa pun juga ikut merayakan dengan makan bersama dengan keluarga besar mama kayak gitu. Terus kalau Natal aku biasanya menunggu itu kesannya adalah menunggu teman-teman dari luar kota. Kan banyak teman-temanku sekarang udah kerja di luar kota. ya. Dan mereka tuh jarang pulang pun ketika Natal dan Paskah. Nah, Natal itu benar-benar aku pakai buat waktu liburan bareng teman-temanku juga, bertukar kisah, terus bertukar ternyata menginjak dewasa tuh seperti ini gitu. Wih, Aduh. dia udah masuk dewasa nih sekarang nih. Dia udah masuk dewasa. Takut tambah dewasa kan? Harus berani dong. Nyanyian dong. Kita promosi kayak ini. Itu sih mau lebih ke ngobrol juga sih sebenarnya. Lebih ke ngobrol ya. Oke. Naba? Kalau saya sih mau kalau di masa-masa seperti ini biasanya kalau masa-masa mau Natal gitu yang paling saya rasakan itu sukacita karena kasih gitu mau. Kasih ya. Soalnya ketika kita berkumpul itu kadang kan
seperti kakak saya kan udah kerja gitu. Jadi kakak saya itu kadang ketika berkumpul dia membawa hadiah oleh-oleh gitu. Jadi kakak saya ada yang kakak pertama bawa baju-baju, yang kedua juga bawa baju-baju. Jadi kayak sukacitanya itu, aduh, mendapat baju baru. Ada baju baru, ya. Pakaian baru. Pesangon. Dan kadang juga dikasih kan kayak hadiah-hadiah gitu. Menurut saya tuh kayak bukan seberapa banyaknya gitu, tapi ketika kita diberikan tanpa diminta gitu, kita kayak merasakan kasih itu ada gitu. Oh gitu ya. Jadi kasih yang memberi tanpa diminta. Iya. Wih, itu kepekaan gak sih? Iya. Iya kan, kepekaan Iya, gitu benar. kan? Inisiatif berbuat baik gitu ya. Seperti Yesus juga nggak sih mau Wih, masuk. Bridgingnya masuk. memberi dirinya tanpa kita minta. Iya, bridgingnya masuk ya. Masuk. Jadi menurutku bener juga yang dibilang sama si siapa namanya Naba tadi, ya mirip-mirip Yesus lah ya. Harusnya Yesus kan juga datang ke dunia itu juga untuk mau kumpul nggak sih sama kita Iya. dan bisa ngobrol, bicara pakai bahasanya manusia, terus kayak dia menghidupi apa yang dihidupi oleh manusia, bahkan sampai kematian juga ya. Wah itu menurutku luar biasa sih. Kalau menurut kalian kan bangga sih punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Bangga. Bangga Thank sekali you, Mo. God. Bangga. Banyak kayak gini juga. Iya. Tapi menurutku teman-teman yang di rumah dan dimanapun berada juga pasti ngerasa bangga ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang mau datang dan datang ke dunia nggak cuman iseng sih, ya kan? Iya. Dia benar-benar punya misi untuk menyelamatkan manusia dan itu berbagi sukacita. Nah teman-teman, kalau teman-teman udah pernah ngalamin sukacita kayak gitu, pernah nggak sih punya keinginan untuk berbagi juga sukacita kepada sesamanya? Pernah? Pernah ya? Nah kalau teman-teman ini kan konteksnya kan dalam pendampingan nih. Ceritain dong beberapa pengalaman lah yang teman-teman pernah alami nih ketika mendampingi dan wah aku sebenarnya mau marah tapi gue sabar. Itu kan juga bisa tuh, itu kan juga berbagi ya kayak gitu-gitu ya. Nah itu ada nggak pengalaman-pengalaman ya lucu-lucu lah ya, pengalaman-pengalaman yang bisa dimaknai sebagai caraku untuk mewujudkan nilai persaudaraan gitu. Ada nggak? Siapa dulu nih? Atau sebelumnya kita minum dulu nggak sih? Oh iya. Itu dia. Capek ya, apa namanya? Dari tadi ngomong terus ya. Ini bareng-bareng boleh nggak sih? Waduh. Hebat pedas. Pinjam sedotannya. Buat nyucut. Biar silaturahmi tidak terputus. Iya. Oh tadi siapa tadi yang senang jajan? Ini ada jajan nih. boleh dimakan ya, boleh dimakan ya. Teman-teman boleh juga sambil makan dan minum Ya. waktu Cemal menyaksikan dulu. podcast ini. Ini ya teman-teman. Iya. Nanti waktunya renungan, ya kan? Oke, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Pengalaman pendampingan, ada nggak? Kalau pengalaman pendampingan ya Mo, yang sukacita tadi ya. Iya. Bagaimana teman-teman berbagi sukacita dan merawat persaudaraan gitu ya? Jadi kalau saya selama pendampingan itu pernah ada pengalaman di salah satu sekolah yang saya dampingi itu kayak ada anaknya itu yang emang tidak peduli gitu, susah diatur. Terus ketika kita ngomong ini, dia itu cenderung nggak peduli, ada dunianya sendiri. Nah, kan kalau kita dalam kondisi ramai gitu kan pengen menegur anaknya gitu kan, tapi kayak mau negur di keramaian pun kasihan anaknya, takutnya anaknya itu jadi makin down gitu. Nah itu kalau saya lihat di zaman sekarang ini mungkin pola asuh ya, mungkin pola asuh orang tua yang terlalu membiarkan anaknya gitu, anaknya melakukan apapun gitu membuat sang anak itu jadi kurang menghargai orang lain. Nah yang saya lakukan waktu itu adalah mendatangi anaknya gitu. Jadi saya datangi anaknya, saya tanyakan apa yang dia rasakan pada saat itu. Nah ternyata di saat itu dia merasakan ngantuk, lapar. Nah jadi sesuatu yang dilakukannya itu ada penyebabnya gitu. Jadi ya udah saya cerita sedikit dengan dia, lalu dia pun mulai terbuka dan mulai bisa menerima omongan yang diberikan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi
lebih sabar ya. Iya, lebih sabar aja sih. Lebih sabar dan mau tahu ternyata latar belakangnya kayak gitu ya kasihan Karena juga. apalagi anak muda itu zaman sekarang susah untuk kita atur gitu. Iya, Karena iya, mereka iya. kan sudah makin pintar gitu akibat dari informasi media yang dia dapatkan. Betul banget sih, kalau itu banyak banget sih ya sekarang ya. Informasi itu kita kalau kalau nggak difilter sendiri, wah semua baik buruk macam-macam ya. Jadi satu. Sebelah gini yang mau cerita. Oh urut ya? Oke. Acak enggak sih? Ajak kak sih. Silahkan, Mas. Kalau saya ya dan teman-teman semuanya, kalau saya yang pertama itu yang terakhir di sekolah gitu. Disensor ya ini. Aman ya. Sensor mandiri. Jadi ada kayak belajar untuk ya semakin dewasa menjadi pendamping yang baik itu caranya gimana? Karena acap kali atau sering kali itu ya kadang terbawa emosi ketika ada laporan dari mereka, kakaknya itu banyak ngomong dan selain sebagainya. Padahal kan itu di sesi kita itu sedang explore, sedang memberikan ya evaluasi lah ya, evaluasi, memberikan peneguhan ke depannya gimana, terus biar lebih baik begitu. Setelah outbound, setelah game ceritanya, tapi mereka dapat gitu. Jadi saya katanya terlalu banyak ngomong dan lain sebagainya. Nah itu saya dapat laporan dari teman juga. Nah akhirnya saya senang ketika teman saya ya satu pendamping itu ngomongin ke anaknya ya, bahwa itu sebenarnya ya demi kebaikan kalian semua dan saya lebih adem. Yang jadi tantangan pertama saya tuh ada rasa-rasa kayak benci. Oh benci Awalnya. ya awalnya ya. Malah dikritik. Nah kemudian saya langsung merefleksikan diri. Langsung berefleksi diri. Kan sering memberikan peneguhan untuk diri sendiri susah kan. Maka dari itu saya akhirnya merefleksi diri, oh ya ternyata saya sendiri kan harusnya juga bisa menerima apapun yang dikatakan mereka. Ya penting ya diterima dulu, entah itu benar atau salah kan ya disaring. Yang penting kedepannya mau melakukan yang terbaik, tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan ya SOP-nya lah ya, sesuai prosedurnya. Entah mereka mau menerima bagaimana, yang penting kita memberikan yang terbaik. Entah diterima atau tidak kan itu kembali lagi ke proses mereka masing-masing. Nah itu jadi kayak saya malah ya belajar kedepannya untuk ya mau menerima segala masukan. Nah itu kan termasuk jadi juga ada masukan, ada kritikan. Diterima. Iya diterima, yang penting saya harus mau menerima itu juga, bukan menolak dan memberontak itu. Kadang susahnya di situ sih. Iya. Apalagi sama-sama muda ya. Iya. Kamu juga muda, dia juga masih iya. muda. Kadang saya juga merasa malas untuk dikritik. Nah itu kan berarti belajar untuk ya mau untuk dikritik, mau untuk berubah lah ke depannya gitu biar jauh lebih baik. Iya benar. Belajar memberikan kasih walaupun nggak ditanggapi dengan baik juga kadang-kadang ya. Itu kayak lagu kasih ibu nggak sih? Kasih ibu kepada beta. Gimana lagi? Tak Hingga sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Lulus ya. Baik, makasih Bagio. Dari Dea nih. Kalau aku kebetulan kan kuliahku pendidikan keguruan ya, Bu. Jadi aku sudah punya dasar bagaimana cara menghadapi anak-anak. Terus itu aku jadikan bekalku buat ikut mendampingi teman-teman yang ada di sini. Iya. Tapi yang bikin aku kemarin, pengalaman yang bikin aku kayak shock baru pertama kali menemukan tuh ada anak yang memiliki istilahnya kebutuhan yang lebih, maksudnya dia lebih aktif ya berkebutuhan khusus kan aku belum pernah pegang. Nah itu kemarin tantangan pertamaku sih, apalagi dia dengan teman-temannya pun sering agak dibedakan dengan yang lain. Terus gitu. kemarin aku kan itu ada 3 hari. Hari pertama tuh aku mencoba memahami karakternya bagaimana, tentang anak yang memiliki kelebihan yang dari orang-orang biasanya. Terus habis itu hari berikutnya aku coba searching gimana caranya ngadepin anak-anak itu kayak gitu. Lebih sabarnya lebih dinaikin lagi ya. Dan mau repot-repot searching ini kenapa kayak gitu. Dan lebih kan biasanya ngobrolnya kan di depan, ngasih materinya di depan, terus
seenggaknya aku ada waktu buat ngobrol berdua sama dia maunya kayak gimana kan. Caranya beda toh mau dengan anak-anak yang biasa yang normal pada umumnya kan beda. Iya. Jiwa keibuan sih. Jiwa keibuan ya. Udah timbul. Udah cocok nggak sih jadi ibu ya kan? Tapi menurutku juga bener ya yang dikatakan teman-teman ini, pendampingan yang teman-teman lakukan ini kan bukan cuma untuk teman-teman yang sama agama Katolik aja ya. Kita juga mendampingi teman-teman yang beragama lain juga, dan itu kalau menurutku kalau kita tempatkan dalam konteks yang lebih luas itu apa namanya, semangat kebangsaan nggak sih? Ya sih, ya kan, semangat kebangsaan ya. Teman-teman juga peduli bukan hanya kepada yang sama aja, tapi juga teman-teman yang berbeda pun kita dampingi, dan kesabaran, ketulusan, kayak tadi apa namanya, cara teman-teman untuk menghadapi supaya memberikan pelayanan yang terbaik itu juga diberikan buat mereka semua. Nah, maka teman-teman saya rasa apa namanya, yang namanya berbagi persaudaraan ya, dan juga sukacita itu nggak boleh pandang suku, pandang ras, pandang agama, bahkan anak yang berkebutuhan khusus pun ya itu perlu juga kita rangkul karena mereka butuh perhatian kita juga, gitu ya. Dan itu semangat Yesus juga nggak sih? Bener nggak sih ya? Bener ya. Datang kemudian untuk melayani siapapun, ya kan? Merangkul siapapun, ya kan? Mau yang sehat, sakit, galau, bahagia, yang apalagi deh? Insecure. Semua dirangkul. Sini datang sama Yesus kan, gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau menurut saya itu cara kita berbagi kebahagiaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau buat teman-teman, bagaimana cara teman-teman membagikan rasa persaudaraan di tengah sesama teman-teman, baik itu yang mungkin seagama dengan teman-teman ataupun yang berbeda juga. Pasti teman-teman juga punya caranya masing-masing ya. Kalau ini dengan model pendampingan outbound, character building, leadership. Kalau teman-teman dengan cara apa? Coba deh teman-teman cari dan teman-teman rasakan, refleksikan. Apa ya yang Tuhan pakai dari diriku ya supaya menjadi perpanjangan tangannya untuk menyampaikan persaudaraan. Nah itu ya teman-teman ya. Lalu lanjut nih teman-teman nih. Kita kan mau deket-deket Natal nih ya. Mau deket-deket Natal. Dan semangat Natal itu kan nggak cuma kita lihat dari Yesus Kristus aja, tapi kita lihat juga dari ibundanya. Siapa namanya? Maria, ya kan? Maria, Bunda Maria. Ada nggak sih kata-kata Bunda Maria yang paling kalian ingat apa? Terjadilah padaku. Itu benar loh, itu benar. Jadi semangat untuk persaudaraan bersama ini, kalau kita lihat di permenungan Advent kita yang ketiga dan keempat ini, itu dasarnya salah satunya dari situ. Dari kata-kata Bunda Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karena dengan persetujuan itu, Yesus lahir, Maria menerima, ya kan? Dan akhirnya ada karya keselamatan terjadi. Nah, ini teman-teman punya nggak pengalaman ketika sebenarnya hatinya nggak serak sih, tapi oke deh, siap. Itu juga pengalaman Maria sebenarnya. Sebenarnya aku belum siap sih, tapi karena ini Tuhan yang minta atau Allah yang minta, oke deh, sip. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Keluar dari zona nyaman nggak sih? Wih, benar. Keluar dari zona nyaman. Nah, siapa nih yang mau sharing nih? Ada nggak teman-teman yang mau bagiin? Siapa dulu? Ngasih. Atau mungkin untuk yang kali ini nggak usah semua ya, satu aja deh, boleh deh. Monggo. Dia mungkin ya. Bisa. Nanti dibantu ya paling lain. Penambahin kok. Kami bantu doa. Ini udah kayak diskusi panel nggak sih? Keluar dari zona nyaman tadi kan udah cerita sama Bagiomo. Dulu aku orangnya termasuk yang pendiam. Oh, terus gitu ya? mageran. Terus karena apa namanya, merasa apa dari keluarga kayak ada dorongan untuk apa ya, kayak menambah uang jajan. Jadinya aku berinisiatif untuk mencoba berjualan. Oh, Aku mencoba untuk aku searching sih pertamanya bagaimana cara mempromosikan jualan.
terus aku mencoba menawarkan ke teman-temanku untuk membantuku untuk berjualan. Dulu kan aku kayak mager banget. Aku kalau udah mager tuh ya udah mager terus, kalau tidur di kamar. Hibernasi. Bangun-bangun Ya, pusing. Kok tapi kayak merasa kayak nggak ada gunanya. Miris. Akhirnya dia sadar. Iya, makanya gitu mikir, oh aku harus bergerak, aku nggak boleh diem tok kayak gini. Cari cuan ya. Ya, cari cuan. Jadi ada pengalaman keluar dari zona nyaman tadi itu ya. Iya. Dari dulunya mageran, terus pengen hidup lebih bermakna, oh udah cari cuan lah gitu ya. Iya. Cara tadi apa? Jualan online ya? Jualan online. Jualan online. Oke. Teman-teman, saya rasa keluar dari zona nyaman juga jadi bagian kita sebagai pengikut Kristus, yang kita juga mau mengikuti Kristus dengan cara keluar dari zona nyamannya. Dia yang di surga turun ke bawah, masuk ke dunia, hidup, bahkan sengsara, wafat, tapi dibangkitkan, ya kan? Tapi dibangkitkan, nah, itu buah mengikut Kristus. Nah, menurutku teman-teman juga perlu merenungkan nih hal-hal apa yang teman-teman lakukan yang buat teman-teman keluar dari zona nyaman, tapi justru itu mengembangkan kepribadian, karakter, dan juga nilai-nilai keutamaan dalam diri teman-teman. Pernah nggak punya pengalaman mengambil resiko keluar dari zona nyaman? Ya, pasti ada kan? Nah, apa tuh? Coba deh teman-teman. Itu juga pengalaman Bunda Maria yang berani menyambut tawaran Tuhan untuk jadi Bunda Allah. Dia keluar dari zona nyamannya dia dan akhirnya menyambut Kristus Sang Putra Allah untuk menjadi anaknya. Gitu ya. Wih, kayaknya obrolannya tambah berat. Berbobot ya, berbobot. Wow. Tapi saya rasa itu yang bisa kita bagikan ya di kesempatan podcast kita kali ini. Teman-teman yang terkasih, terima kasih buat perhatian teman-teman udah ngikutin podcast kita dari Ruang Kata ini. Ini juga merupakan kerjasama teman-teman. Podcast ini kerjasama antara Unit Pengembangan Pastoral Kaum Muda Kuskupan Agung Semarang dan Komisi Kata Ketik Kuskupan Agung Semarang. Ya. Nah, semoga dengan adanya podcast ini teman-teman bisa merenungkan dan menyambut Advent sampai nanti Natal dengan nilai-nilai keutamaan yang baik. Ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Romo Reza. Saya Bagio. Saya Dea. Saya Naba. Kami berempat undur diri. Sampai jumpa.